warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi Herzasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Eka, salah satu guru pendidikan Pancasila SMA Negeri 1 Sembawa. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah sangat baik Ibu Yosi. Ya Bu Eka, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu Eka ya. Di mana nanti saya akan mengamati Bu Eka di dalam kelas untuk melihat Bu Eka menjalankan proses belajar mengajar kita. Baik Bu Eka, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah Bu Yosi ingin mengetahui dan juga ingin mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Eka lakukan nanti sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Eka melakukan pembelajaran ya Bu ya, agar tujuannya lagi agar Ibu Eka lebih siap dan lebih percaya sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid nantinya Bu Eka. Nah Bu Eka, di kegiatan supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan Ibu Yosi sampaikan dengan Bu Eka. Pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Eka capai berdasarkan tujuan pembelajaran itu seperti apa Bu Eka? Baik Bu Yosi, terima kasih. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan sejarah konstitusi. Yang kedua, peserta didik menjelaskan jenis konstitusi dan posisi atau status regulasinya dalam ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik menganalisis dinamika perkembangan konstitusi dari masa ke masa. Oh ya, baik Bu Eka, gitu Bu Eka ya. Nah, untuk mengetahui itu Bu Eka, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Eka capai atau ingin Ibu Eka lakukan nantinya? Baik Bu, di sini ada 2 area pengembangan yang akan ingin saya capai. Yang pertama itu pengembangan pengetahuannya, di mana peserta didik dapat menjelaskan sejarah konstitusi dan peserta didik dapat menjelaskan jenis konstitusi dan posisi atau status regulasinya dalam ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu area keterampilan, di mana nanti setelah selesai pembelajaran produk yang akan dihasilkan itu bisa berupa voice note, PowerPoint, infografis atau video secara langsung. Oh iya, baik Bu Eka. Selanjutnya Bu Yosi juga ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Eka terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin dilihat dari strateginya, dari model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Bu Eka terapkan nantinya. Oke, terima kasih Bu. Di sini strategi yang akan saya gunakan ialah pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita sudah ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi itu ada 3 karakteristik gaya belajar siswa ya Bu ya. Yang pertama itu visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Selanjutnya model pembelajaran yang saya gunakan ini adalah discovery learning. Di sini ada tugas kelompok juga penugasan secara mandiri. Yang kedua di area keterampilan, di sini nanti produk yang akan dihasilkan ialah bisa berupa voice note, PowerPoint, infografis atau video secara langsung. Oh ya, baik Bu Eka. Bagus sekali Bu Eka ya rencananya. Kira-kira Bu Eka melakukan kegiatan perencanaan Bu Eka ini di hari apa dan jam berapa Bu Eka? Baik, kebetulan besok hari Selasa saya ada jadwal di kelas 11.4, itu jam ke-3 dan ke-4 Ibu Yosi. Oh, sama jadwalnya dengan saya Bu Eka? Insya Allah nanti saya akan ke kelas Bu Eka. Kita sama-sama melihat pembelajaran atau proses yang Ibu Eka lakukan Bu Eka ya. Nah baik Bu Eka, setelah Ibu Eka melakukan supervisi atau melakukan pembelajaran di dalam kelas, nanti setelah itu kita adakan percakapan Bu Eka ya, yaitu percakapan terakhir mengenai pasca observasi yang nanti tentu akan didampingi oleh pengajar praktik Bu Eka. Baik Bu. Ya. Baik Bu Eka, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini,
Kira-kira apa yang Ibu Eka dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini, Bu Eka? Dari perbincangan kita hari ini saya bisa mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan, strategi apa yang akan saya gunakan, dan model pembelajaran apa yang nantinya akan saya terapkan pada proses pembelajaran. Oh iya. Terima kasih Bu Eka atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan Bu Yosi di hari ini tentang percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa besok pagi, Bu Eka ya? Iya Bu, siap. Ya. Demikian Bu Eka percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pra-observasi, Bu Eka ya? Oke Bu. Kita akhiri Bu Eka percakapan kita hari ini. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu mau masuk absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lala Aisyah. Iya, apa keterangannya? Sakit. Sakit ya? Ya. Oke. Sakit. Ada lagi? Cuma saya aja. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Lihat, ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya kita bisa mulai dengan ice breaking ya. Sudah lama kita gak ice breaking. Nah, masih ingat ice breaking Ibu yang dulu? Udah lupa? Oke, Ibu yang mimpin aja ya. Silakan berdiri dulu. Nah, berdiri semua. Siap? Oke, masih ingat gerakannya? Belajar Pancasila? Iya, Ibu yang nanti yang apa-apain. Oke, kalian gerakin ya. Tapi ikut ngomong juga. Oke, bisa dimulai? Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah ya? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, hari ini Ibu mau bertanya, kira-kira perasaan kalian saat ini bagaimana? Ada yang bisa mencoba lebih ke depan? Ingat, coba perasaan kalian hari ini, pelajaran hari ini. Ya, silakan. Di sini Bunda merasa bersemangat untuk memulai pelajaran yang baru yang akan Bu Eka jelaskan nanti, merasa antusias untuk mengetahui hal baru yang lebih banyak. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah siap hari ini untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti sudah yang ditayangkan hari ini, materinya adalah ide pendiri bangsa mengenai konstitusi. Itu ada di bab 2 unit 1 di buku kalian masing-masing. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama,
Selanjutnya ini sudah kita pelajari ya dulu di kelas 10. Ya, masih ingat nggak? Masih ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa sub materinya ya atau subjeknya. Yang pertama pengertiannya, terus yang kedua jenis-jenis konstitusi, yang ketiga sejarah konstitusi, dan yang keempat dinamika pengembangan konstitusi dari masa ke masa. Oke, bisa kita lanjut? Oke, lanjut ya. Yang pertama, oke, pengertian dari konstitusi. Saya itu sendiri ya itu ya. Dalam bahasa Inggris itu disebut constitution. Oke, dalam bahasa Belanda Constitutie. Ya. Bahasa Jerman itu Constitution. Oke, jadi yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Seperti yang kalian ketahui ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi di sini bisa diambil kesimpulan, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Oke, saya lanjut ya. Lanjut di bagian yang kedua, itu ada jenisnya. Nah, di situ sudah ada ya. Jenis dari konstitusi itu ada berapa di sini? Ada dua ya. Yang pertama kita tulis ya. Tertulis. Ya, tertulis. Apa itu tertulis? Itu kan aturan pokok dasar negara. Oke, di situ ada contohnya ya. Apa yang tertulis? Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya yang kedua itu tidak tertulis. Apa lupa tidak tertulis? Konvensi yaitu kebiasaan tata negaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Oke, nah di sini ada contohnya ya. Apa itu contohnya tuh? Ondel-ondel. Ya, ondel-ondel ini termasuk apa? Ada. Iya, ada istiadat dari mana? Jakarta atau Betawi. Ini salah satu contohnya ya, karena di Indonesia ini kan banyak ya provinsinya itu mencontohkan salah satunya saja. Oke, kita selanjutnya ya. Sejarah dari konstitusi dari mulai periode kita merdeka tahun berapa? 1945 sampai sekarang ya. Sekarang tahun 2023. Nah, di sini ada berapa kali kita berlaku konstitusinya? Konstitusinya? 4. Yang pertama ini penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, selanjutnya yang kedua penetapan Konstitusi Republik Indonesia. Ya, di situ apa? Republik Indonesia. Tahun berapa, Riz? 1949 sampai 1950. Oke, 1 tahun ya, Riz. Lanjut ke 3. Ya, lanjut. Iya, yang ketiga ini apa? Undang-Undang Dasar Sementara. Atau bisa kita singkat dengan UUDS. Ya, atau UUD sementara. Ini pada tahun 1950. Nah, di sini ada yang namanya DP Presiden ya. Lanjut ke bawah. Selanjutnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada 4 kali perubahan ya. 4 kali perubahan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Siap. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ya, sudah jelas? Langsung kita membuat kelompok ya. Kelompok untuk sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Nah, di dalam grup kan sudah Ibu bagikan tuh di situ ya. Nanti kalian isi LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Silakan membentuk kelompoknya dulu.
Sudah ya. Nah, mungkin di sini Ibu akan sedikit memberikan aturan ya di kelompoknya. Yang pertama nanti berdiskusilah dengan saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua, mengutarakan diskusi itu dengan sopan ya. Lanjut Ibu bagikan PD-nya ya. Tulis oke. Terus oke, mungkin Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit ya. 2 menit untuk mengerjakan soalnya. Nanti kita maju satu persatu. Oke, silakan dikerjakan. Ya, yang disuruh tadi Ibu kita bagikan ke grup. Silakan bukain grupnya dulu. Oke, lanjut yang audio juga sudah Ibu bagikan tadi di grup. Silakan buka HP-nya masing-masing ya. Oke. Dari kelompok 1 dulu aja ya, maju ke depan untuk nomor 1 dulu. Silakan, Bu. Oke, di sini ada 3 soal ya. Yang soal pertama, bagaimana sejarah konstitusi yang ada di Indonesia? Silakan dijawab. Bagaimana sejarah konstitusi di Indonesia? Sejarah konstitusi Indonesia terjadi 5 secara murni dan konsekuen. Oke, bagus sekali ya jawaban nomor 1 untuk Anda. Silakan duduk kembali Bunda. Terima kasih. Ada jawaban lain? Tidak ada ya? Oke, kira-kira seperti itu ya. Jawabannya benar sekali. Ada 4 sejarahnya tadi ya sudah Ibu jelaskan. Lanjut soal yang kedua ya. Silakan. Nomor 2 untuk Chelsea, silakan. Nomor 2, jelaskan jenis konstitusi yang ada di Indonesia. Jenis konstitusi yang pertama ada konstitusi tertulis, adalah aturan pokok dasar draft yang sering timbul dalam sebuah negara. Oke, ada jawaban yang lain? Ya. Sama? Ya, mungkin itu tadi kurang ditambahin contohnya ya. Oke, yang tertulis tadi contohnya apa nah? Undang-undang Ya, Dasar Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua tidak tertulis Konvensi Adat Istiadat seperti yang dicontohkan tadi ya. Oke, bagus sekali teman-teman untuk kelompok. Terakhir kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan. Kita. Yuk. Pertanyaan nomor 3, analisislah bagaimana perkembangan konstitusi dari masa ke masa. Serta penjelasannya. Sudah? Oke. Ada jawaban yang lain? Tidak ada? Sama semua ya? Oke, di situ tadi kan sudah Ibu jelasin ya, sudah jelas. Di situ dinamika perkembangan dari masa ke masa. Oke, dari kita Undang-Undang Dasar 1945 ke RIS, UUD DS ya, UUD sementara, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, dari sini ada pertanyaan karena tidak. Mungkin Ibu minta
kegiatan kita hari ini? Chelsea mungkin ya. Bagaimana perasaannya atau pembelajaran kita hari ini? Menurut Chelsea, pembelajarannya Menurut Chelsea untuk pembelajaran hari ini itu benar-benar memuaskan karena kita mendapat wawasan baru dan ilmu baru. Oke, terima kasih Chelsea. Ada lagi? Tidak ada lagi ya? Oke, mungkin bisa Ibu kesimpulan ya untuk kita pelajaran hari ini mengenai pengertian dari konstitusi tadi, jenisnya dan sejarahnya. Oke, dari pengertiannya dulu bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, serta jenisnya tadi ada dua ya, ada dua dulu. Yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis ialah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang tidak tertulis itu konvensi. Contohnya itu adat istiadat. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak. Ada? Oke, Rahmat sepertinya menunjukkan mana? Oh tidak? Siapa? Oke, Chelsea. Chelsea bertanya, Bu. Setahu Chelsea, jenis-jenis konvensi itu bukan hanya dua macam, melainkan ada konstitusi. Itu ada 6 macam. Selain dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, itu ada konstitusi lunak dan kaku, juga ada yang kedudukannya tinggi dari legislatif dan kedudukannya tidak lebih tinggi dari legislatif. Nah, itu sebenarnya jenis yang itu sama pentingnya atau kalau ini ada yang tertulis atau tidak tertulis itu. Bagus sekali pertanyaan dari bukan tuh. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab dulu? Tidak ada? Tidak ada, mungkin ada yang sudah pernah baca juga sobat Chelsea. Tidak ada? Mungkin bisa Ibu luruskan ya, jenis konstitusi itu memang ada tertulis dan tidak tertulis. Yang Chelsea tadi sebut itu adalah sifat dari konstitusi. Kaku, rigid, fleksibel, apa yang satu lagi? Ya, itu namanya sifat dari konstitusi itu sendiri. Sudah jelas ya sih? Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, untuk minggu depan kita lanjut ke bab selanjutnya ya, bab atau unit 2. Unit 2 silakan kalian pelajari di rumah. Itu mengenai hubungan antar regulasi. Oke. Untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian ya Nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yosi Heldasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sembawa Kabupaten Banyuasin. Di sini saya masih ditemani Ibu Eka, salah seorang guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Sembawa yang sudah melaksanakan observasi kelas pada supervisi akademik. Baik, Bu Eka, Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, alhamdulillah Bu Eka ya. Bu Eka kemarin kan sudah melaksanakan observasi kelas. Sekarang Ibu Yosi mau nanya nih, gimana perasaannya? Perasaan, kalau ditanya tentang perasaan, awalnya saya merasa deg-degan, nervous, tegang. Namun setelah melakukan kegiatan pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Eka, hari ini kita berbincang-bincang sebentar. Kita akan membahas tentang pasca observasi yang sudah Ibu Eka laksanakan kemarin Bu Eka ya. Ya, tujuan dari pasca observasi ini Bu Eka
mungkin Bu Yosi akan melihat atau mengevaluasi sejauh mana perkembangan Bu Eka saat melaksanakan observasi kelas kemarin. Ya Bu Eka? Insya Allah siap Bu. Alhamdulillah. Izin bertanya Bu Eka ya? Baik Bu. Bu Eka bisa menceritakan kembali bagaimana pelaksanaan yang sudah Ibu Eka lakukan observasi kemarin di segi area pengembangan atau langkah-langkah atau tahap-tahapan saat proses pembelajaran yang sudah Ibu Eka laksanakan kemarin. Oke baik Bu. Dari mulai tahapan-tahapannya Bu ya. Dari awal membuat perencanaan pembelajaran sampai mengembangkan gaya belajar siswa sesuai minatnya, ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetis. Nah, area pengembangan pada pengetahuan di sini peserta didik dapat menguraikan sejarah tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Sedangkan pada area keterampilan nantinya produk atau hasilnya itu siswa membuat sebuah video pembelajaran, bisa sebuah PowerPoint, bisa juga voice note atau yang lainnya. Oh, itu area pengembangannya Bu Eka? Iya, Sudah benar Bu Eka sekali, Bu. laksanakan. Bagus sekali Bu Eka ya, area pengembangannya. Dari pelaksanaan kemarin, dari area pengembangan yang Ibu Eka kembangkan di proses pembelajaran kemarin, kira-kira menurut Bu Eka sudah berjalan dengan baik atau belum Bu Eka? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Namun ada kendala-kendala tertentu yang Eka temui. Oh gitu ya. Alhamdulillah sudah berjalan baik Bu Eka Iya, ya. alhamdulillah. Tapi ada kendala-kendala yang Ibu Eka temui di sana Iya, Bu ya. benar sekali Bu ya. Oh gitu. Kalau bisa bercerita kembali Bu Eka, tentu kendala-kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran kemarin itu seperti apa Bu Eka? Salah satunya mungkin tentang keaktifan siswa ya Bu ya. Masih banyak siswa itu yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Iya. Jadi kendala yang Ibu lihat yaitu kurang aktifnya anak dalam belajar. Iya, gitu ya. benar sekali Bu. Kalau bisa Ibu Eka telah secara prinsip gitu ya, secara mendetil, kira-kira faktor penyebab dari anak tidak aktif itu kenapa Bu Eka? Faktor utamanya mungkin karena siswanya yang terlalu banyak mungkin Bu ya. Kan satu kelas itu ada 36 siswa, jadi mungkin banyak siswa yang kurang aktif Bu. Oh gitu. Iya. Jadi terlalu banyak siswa Iya, sehingga benar sekali. kewalahan Bu Eka. Iya, benar sekali Bu. Nah Bu Eka kan sudah tahu nih kendala-kendala, faktor-faktor yang menyebabkan proses pembelajaran kemarin tidak berjalan begitu baik, tapi tidak berjalan sesuai mestinya Bu Eka ya. Benar, Bu. Rencana Ibu Eka ke depan untuk supaya kendala-kendala ini tidak terulang lagi, bisa teratasi, gimana Bu Eka rencana Ibu Eka ke depannya? Oke, mungkin rencana saya selanjutnya yang pertama itu saya kelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa tadi Bu ya. Yang ada yang auditory, ada yang visual, dan ada yang kinestetis. Mungkin selanjutnya saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan guru lain gitu, sharing gitu, bekerja sama dengan guru lain gitu. Jadi rencana Bu Eka ke depannya untuk mengatasi atau menanggulangi kendala-kendala yang terjadi, salah satunya Bu Eka akan mengelompokkan murid-murid tadi Bu Eka ya. Iya, benar sekali. Kemudian menjalin kolaborasi, komunikasi dengan rekan sejawat gitu Bu Eka Iya, ya. benar sekali Bu. Bagus sekali rencananya Bu Eka. Kira-kira kapan Bu Eka akan melaksanakan rencana Bu Eka ini? Oke Bu, ini kan sekarang kita sudah ujian akhir ya Bu ya. Mungkin saya akan melaksanakannya di awal pembelajaran semester 2 nanti Bu. Oh iya. Kemudian Bu Eka, untuk mendukung rencana Bu Eka ini, kira-kira siapa yang akan Bu Eka libatkan untuk mendukung rencana Bu Eka ini ke depan? Ya yang pertama tadi mungkin guru atau teman sejawat Bu, teman sejawat yang kita bisa sharing, kita bisa
melakukan kolaborasi gitu. Jadi akan banyak berkolaborasi, Iya, berdiskusi, benar. Iya. terutama dengan rekan sejawat Bu Eka Benar ya, sekali, yang Ibu. akan mendukung rencana Ibu Eka ke depan. Ya Bu Eka, bagus sekali itu Bu Eka. Untuk rencana ini bisa berjalan dengan baik, tentu ada komitmen Bu Eka ya. Bagaimana komitmen Bu Eka ke depannya agar rencana Ibu ini akan berjalan dengan baik? Ya, yang pertama tadi komitmennya mengembangkan atau memilih kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa tadi, Bu ya. Terus yang kedua melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, sharing, bekerja sama gitu Bu, dengan guru lain atau rekan sejawat. Itu komitmen ke depannya Bu Iya, Eka. benar sekali. Mudah-mudahan terrealisasi Bu Eka. Amin. Baik Bu Eka, kemarin kan kita sudah berbincang di pra-observasi, kemudian Bu Eka melaksanakan observasi kelas, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Sekarang Bu Yosi tanya nih, gimana perasaan Bu Eka? Alhamdulillah perasaannya sangat senang sekali Bu, karena dengan begitu Eka bisa mengetahui siswa-siswa yang kelompok siswa yang sesuai dengan gaya belajar atau minat mereka. Terus sudah itu Eka juga dapat ilmu baru dari Bu Yosi. Terima kasih banyak Ibu Yosi sudah memberikan begitu banyak pengalaman dan ilmu kepada Eka. Terima kasih, sama-sama Bu Eka, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, terus berdiskusi Bu Eka ya, untuk kemajuan anak-anak kita di masa yang akan datang Bu Eka ya. Nah Bu Eka, perbincangan kita hari ini kayaknya seru sekali Bu Eka ya. Iya Bu ya. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan atau dibicarakan? Alhamdulillah sudah cukup Bu, sepertinya sudah cukup. Oh, sudah cukup Bu Eka ya. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin Ibu Yosi juga akan pamit izin Bu Eka ya. Silakan Bu Eka beraktivitas kembali, dan Bu Yosi akan masuk kelas. Oke Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Eka ya Sama-sama kerjasamanya. Ibu Yosi. Ya. Sampai sini Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah kegiatan coaching atau supervisi akademik yang dimulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.